Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Ansari Tamrin dari kelas manajemen HR 18B dengan NIM 1057211131518. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul globalisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang budaya versus kelembagaan, atau biasa disebut cultural versus institutional explanation. Pertanyaan ketiga yang kami ajukan di awal bab ini adalah bagaimana kita memahami perbedaan yang ada antara cara HRM dikelola di berbagai negara. Menjelaskan perbedaan dalam praktik HRM pertama-tama adalah master level. Ada perasaan di mana semua organisasi di dunia harus merekrut, membayar, dan mengelola orang. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara misalnya Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa dalam cara mereka melakukannya. Ada juga perbedaan antar negara di Eropa dan antar wilayah di dalam negara. Ada perdebatan yang agak steril tentang pentingnya tingkat ini atau itu. Gambar teleskop merangkum kenyataan saat fokus ditarik, beberapa hal yang berada dalam fokus tajam menjadi kabur, tetapi perbedaan lainnya menjadi terlihat. Tidak ada pandangan yang kurang lebih benar daripada yang lain, tetapi beberapa lebih berguna untuk beberapa tujuan daripada yang lain. Jika ada perbedaan antara negara dalam cara mereka berpikir dan melakukan HRM, apa yang menyebabkannya? Ada dua argumen luas. Yang pertama, budaya. Kumpulan penjelasan pertama berasal dari perspektif budaya. Kumpulan karya yang kaya yang mencakup banyak nama terkenal seperti Hofstede, Lauren, Stewart, Compener, dan banyak lainnya. Definisi budaya yang familiar adalah yang diberikan oleh Hofstede. Pemrograman kolektif dari pikiran membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain. Agregat interaktif dari karakteristik umum yang mempengaruhi respon kelompok manusia terhadap lingkungannya. Karya yang paling meyakinkan tentang bagaimana satu budaya nasional secara konsisten berbeda dari yang lain adalah karya Skyward dan Hofstede. Dalam buku ini tidak perlu membahas penelitian secara mendalam. Jelas, bagaimanapun variasi nilai-nilai yang terjadi antar negara akan memiliki efek substansial pada isu-isu seperti motivasi, penilaian, sistem penghargaan, dan karir. Yang kedua yaitu kelembagaan. Faktor kelembagaan dapat dilihat sebagai penjelasan utama perbedaan, menggambar khususnya pada hubungan industrial dan tradisi ekonomi politik, perbedaan ekonomi, pemerintahan, sistem legislatif, dan serikat pekerja. Misalnya, membentuk apa yang kita lihat di HRM. Perusahaan tidak dapat kebal dari konteks kelembagaan, di mana mereka tertanam, dan perbedaan antara negara dan institusi politik, sosial, dan hukum mereka menciptakan perbedaan dalam strategi mereka. Untuk tujuan kami, mereka lebih cenderung menunjukkan perbedaan dalam HRM mereka. Perbedaan dalam partai yang berkuasa, undang-undang ketenagakerjaan, pendidikan, pasar tenaga kerja, dan serikat pekerja memiliki efek langsung pada HRM dalam organisasi yang mempekerjakannya. Karya terbaru tentang berbagai jenis kapitalisme, Howick dan Boyer, telah merevitalisasi elemen politik ekonomi HRM komparatif. Kluster yang disajikan oleh penulis ini dapat cenderung sangat luas dan berbeda baik dalam terminologi maupun berbagai faktor. Salah satu kerangka kerja yang lebih banyak digunakan oleh Whitley menyarankan 6 jenis sistem bisnis. Yang pertama, terfragmentasi, didominasi oleh perusahaan kecil yang dikendalikan pemilik yang terlibat dalam persaingan, menggunakan kontrak pasar jangka pendek dengan pemasok dan pelanggan dengan sedikit koordinasi kegiatan ekonomi, seperti di Hong Kong. Hubungan kerja bersifat jangka pendek dan terdapat pasar tenaga kerja yang eksternal dan efisien. Yang kedua, kawasan industri terkoordinasi.
didominasi oleh perusahaan kecil dengan integrasi dan kerjasama antar perusahaan yang luas di seluruh rantai produksi dan di dalam sektor, bergantung pada komitmen dan kemauan pekerja untuk meningkatkan kinerja tugas dan berinovasi. Terbatas di Italia, atau bahkan di distrik industri Italia Utara dan sistem bisnis regional Eropa yang serupa. Yang ketiga, terkotak-kotak, didominasi oleh perusahaan besar yang mengintegrasikan aktivitas dalam rantai produksi dan lintas sektor, tetapi dengan tingkat komitmen dan kerjasama yang rendah antara perusahaan, mitra bisnis, serta pemberi kerja dan karyawan. Terlihat dalam sistem berbasis pasar saham tradisional Amerika Serikat yang di Eropa juga mencakup ekonomi Anglo-Saxon seperti Inggris dan Irlandia. Yang keempat, kolaboratif. Unit besar yang dimiliki oleh aliansi biasanya berfokus pada industri tertentu yang mencakup banyak ekonomi Eropa kontinental. Tingkat ketergantungan majikan karyawan yang lebih tinggi dan kepercayaan dari pekerja terampil. Yang kelima, sangat terkoordinasi, juga didominasi oleh bentuk-bentuk kontrol aliansi, tetapi dengan tingkat koordinasi aktivitas organisasi yang sangat tinggi melalui aliansi dan jaringan intra dan antar sektor, seperti sistem pasca perang Jepang. Yang keenam, yang terakhir, diorganisir oleh negara, didominasi oleh perusahaan besar yang mengintegrasikan rantai produksi lintas sektor, tetapi dengan kepemilikan yang dipertahankan oleh keluarga atau mitra dan pembangunan ekonomi dipandu oleh negara. Contohnya termasuk Chaebol di Korea Selatan. Mungkin cukup sekian paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.